Terkait dengan kasus peretasan yang terjadi di wilayah Surabaya, kami akan kembali mencoba menghubungi Kompol Fian Yunus, Kanit Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Pak Yunus, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih bergabung bersama dengan Metro Siang. Bagaimana perkembangan dari penyidikan terkait sepak terjang SBH ini, Pak Yunus? Ya, kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih melakukan analisa terhadap semua bukti digital yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik pada saat melakukan penggeledahan. Dan berdasarkan bukti digital itu kita terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak korban yang berada di luar negeri maupun di Indonesia untuk menemukan bukti yang berada dalam sistem elektronik di mereka. Iya, Pak Yunus, kalau dari hasil pemeriksaan, motif apa sebenarnya yang kemudian diungkapkan oleh ketiga tersangka ini? Motif yang diungkapkan oleh mereka dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan, motifnya ekonomi. Jadi bentuknya mereka melakukan pemerasan terhadap perusahaan atau orang per orang yang berhasil diretas? Iya, biasanya setelah mereka mendapatkan vulnerabilities dari suatu sistem elektronik, mereka akan melakukan pengancaman terhadap korban dengan memberitahukan bahwa kalau saudara nggak memberikan sejumlah uang, maka vulnerabilities yang ada pada sistem saudara akan kami share ke teman-teman hack sehingga akan terjadi kerusakan yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Dari ketiga tersangka ini, berapa keuntungan yang mereka sudah kumpulkan, Pak Yunus? Baru berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari satu orang itu bisa dapat sampai dari 50 sampai 200 juta rupiah. Jadi tepatnya sejak kapan dari tiga tersangka ini melakukan peretasan? Dari tahun berapa, Pak Yunus? Kalau melakukan peretasan, dari data yang kami kumpulkan itu dari tahun 2016. Jadi sudah cukup lama. Pak Yunus, data terakhir dari informasi yang beredar, 44 negara termasuk Indonesia dan juga bahkan Amerika Serikat sehingga Biro Investigasi Federal di negara tersebut ikut dalam proses penangkapan. Apakah ada kemungkinan jumlah negara yang telah diretas, sistem IT dan juga perusahaan website di dalamnya bisa bertambah? Bisa, Mas. Bisa bertambah. Apa yang menjadi indikasinya, Pak Yunus? Karena tindakan yang mereka lakukan itu sifatnya masif. Karena informasi yang didapatkan kan dari internet. Ketika mereka melakukannya, mungkin secara manusia mereka lupa, tapi secara bukti elektronik itu semua bisa kita lihat nanti. Pak Yunus, 6 tersangka sempat disebutkan oleh pihak Polda Metro Jaya yang diduga menjadi pemain utama dalam kasus peretasan ini. 3 sudah ditangkap, bagaimana dengan upaya pengejaran 3 lainnya? Iya, 3 lagi masih kita lakukan profiling ulang lagi, karena mereka akan mencoba untuk menghilang dari internet, untuk menghilang dari pelacakan aparat penegak hukum. Jadi kami akan terus melakukan pengejaran, baik secara online maupun secara profiling di lapangan. Ya, keterlibatan koordinasi untuk melakukan penangkapan dan juga pengejaran dilakukan berjaringan secara internasional. Dan sejauh mana kemudian indikasi mengingat para pelaku ini termasuk sindikat internasional untuk kemudian melibatkan negara-negara lain yang juga mungkin sudah diretas. Sejauh ini kan Indonesia dengan Amerika Serikat. Mungkin dengan negara lain juga akan dibuka koordinasi, Pak Yunus? Ya, itu akan itu sudah sementara kita lakukan, karena saat kami melakukan kegiatan pun kita terus berkoordinasi dengan Interpol untuk melibatkan, karena polisi itu kan beberapa negara kan tergabung dalam Interpol, jadi
dalam lingkup Interpol kita bisa saling bertukar data, saling berbagi informasi. Jadi itu sudah kita lakukan dari awal kita melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Informasi yang berkembang, Pak Yunus, bahwa keterkaitan SBH dengan sejumlah pelaku dari grup pedofilia di Facebook ini kemudian menyeruak. Bagaimana hasil pemeriksaan untuk 3 tersangka? Apakah ini benar ada kaitannya? Iya, kaitan itu kita temukan di salah satu bukti elektronik, salah satu device pelaku, di mana di situ ada jejak-jejak digital yang mengindikasikan bahwa mereka sering melakukan share kegiatan, kemudian saling bertukar data seperti itu. Baik, terakhir singkat saja, berarti tidak akan sekedar dikenakan undang-undang ITE, tetapi juga undang-undang pornografi kah, Pak Yunus? Untuk sementara kita belum menemukan ada bukti yang bisa kita gunakan untuk tindak pidana pornografinya. Baik. Untuk yang ketiga tersangka ini. Ya, Kompol Fian Yunus dari Kanit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Terima kasih telah bergabung dengan Metro Siang.